Bab 152. Aprilia mengangguk. Setuju dengan nasihat yang diberikan Cindy. Lalu melepaskan pelukan mertuanya tersebut dan memandang wajah mertuanya dengan pandangan yang sayu. Mas Boril pasti pulang kan, Ma? Cindy terdiam sebentar, tidak biasanya Aprilia seperti ini. Kamu sih kebanyakan nonton film mafia, jadinya ngedengar kata mafia sedikit langsung disangkutin ke hal-hal yang negatif. Beda tahu nggak, semuanya kayak yang di film-film. Iya nih, tuh buktinya Jackie Chan dari muda dia ngelawan mafia sampai udah tua masih berurusan sama yang kayak gitu, masih sehat walafiat tuh. Ucap Bayu. Stella menoleh pada kakeknya tersebut. Opa lagi ngelawak. Engak, lagi debus. Stella tertawa dan candaan kakek serta cucu perempuan paling besarnya itu berhasil membuat Aprilia serta Cindy tertawa. Untuk sementara Aprilia bisa melupakan kesedihannya itu. Andika turun dari lantai atas. Ia mendengarkan dengan seksama apa yang orang tuanya dan juga Aprilia katakan. Untuk sejenak dia juga ingin sekali berpikiran positif tentang keselamatan kakaknya karena mungkin polisi sudah menyiapkan keselamatan dan penjagaan yang ketat untuk Boril. Tapi mengingat jika yang diselundupkan itu adalah senjata api ilegal di pelabuhan Tanjung Perak, maka satu nama terpatri di benak Andika. Seorang yang sangat terkenal dengan bisnisnya yang sangat berbahaya dan jarang sekali usahanya ini bisa terjaring oleh polisi meski ada yang mengenalnya. Entah kenapa Andika cemas jika orang inilah yang disinggung oleh kakaknya kemarin. Namunlah segera menggelengkan kepala. Menepi segala pikiran buruknya tersebut. Mudah-mudahan Boril tak berurusan dengan nama itu. Saat sedang melamun itulah Andika mendengar suara memanggil. Andika terkejut ketika mendengar suara tangisan dari arah belakangnya. Otomatis anggota keluarga yang lain juga menoleh ke asal suara. Gibran berlari menuju Stella yang duduk di sofa. Andika akan menjaganya namun anak ini begitu cepat berlari. Kenapa sayang? Tanya Stella menangkap Gibran di pelukannya. Naka Allah. Aduh, Gibran sambil menangis. Andika sampai menghela nafas begitu mendengar nama sang putri diucapkan oleh Gibran sebagai penyebabnya menangis pagi ini. Sungguh setiap harinya Andika pasti saja mendengar keluhan dari saudara-saudaranya mengenai kenakalan sang putri dan Andika bisa memastikan kalau tensi darahnya naik sekarang. Emangnya Gibran diapain? Tanya Cindy gemas pada sang cicit lalu mengajaknya dalam gendongannya, namun balita berdarah Jawa Sumatera itu menggelengkan kepalanya. Merasa lebih nyaman dalam pelukan sang bunda. Sedangkan Stella terus memeluk putranya. Sesekali ingin rasanya menggigit pipinya yang gembil seperti bakpao. Dia tak bosan untuk bermain dengan putranya tersebut. Para orang dewasa itu mendelik mendengarkan penuturan dari Gibran. Mereka saling berpandangan dan tawa pun pecah kecuali Andika yang terasa duduknya merosot dari sofa karena merasa malu. Cindy sampai menyeka air matanya karena merasa lucu. Gibran diintip Zia. Gibran mengangguk masih dengan tangisnya. Di mana? Kamar mandi, Eyang. Tak lama setelah itu terdengar suara kasak-kusuk dari samping seorang wanita berparas Eropa dengan wajah juteknya yang khas tengah menggandeng dua putra-putri kembarnya. Jika Zidan hanya diam ketika digandeng oleh sang ibu. Namun sebaliknya sang putri kembarnya malah menutup mulutnya dengan satu tangan menahan tawa melihat Gibran ketakutan melihatnya. Minta maaf, tunjuk Wulandari langsung pada Zia setelah mereka sampai di tengah keluarga. Ada apa sih? Tanya Andika. Zia, kenapa ganggu Gibran?
No. Aku gak ganggu Dedi, jawab Zia lucu. Enggak ganggu kok, Gibrannya nangis. Tanya Andika lagi. Betul kamu intipin Gibran? No. No. Yes, Dedi. So, kenapa Gibran bisa nangis? Zia mengangkat kedua bahunya, dia lalu berjalan dan naik ke pangkuan sang Dedi. Aku cuma mau pipis, di dalam ada Gibran. Dia teriak waktu aku masuk. Jawabnya dengan pintar. Andika membuang nafasnya kasar. Pendidikan sejak dini apalagi untuk Zia, satu-satunya anak perempuan di sini, membuat Andika dan Riani kecolongan membahas apa yang boleh dan tidak boleh ketika masuk kamar mandi. Andika menoleh pada Riani, dia mengangkat kedua matanya seolah bertanya pada Riani apa yang harus dilakukan. Lain kali nggak boleh gitu Gaji, ucap Riani, kenapa? Ya, karena anak laki-laki dan anak perempuan nggak boleh barengan kalau lagi pipis. Malu. Mandi juga gak boleh. Jawab Riani berhati-hati memilihkan kata yang pas dan mudah dimengerti untuk putrinya yang pintar. Kok Dedi boleh masuk kamar mandi kalau Momi ada di dalam? Andika langsung menutup mulut putrinya tersebut dengan tangannya. Dia melotot horor, begitu juga dengan Riani. Riani sampai merasa kakinya lemas. Lah, malu sekali. Jika dia dan Andika merasa sangat malu, maka bisa dibayangkan reaksi keluarganya ketika mendengar hal ini. Bukan salah tingkah Bayu berpura-pura memainkan ponselnya untuk kemudian berjalan keluar. Papa mau telpon teman dulu ya, ikut pa, Mama mau ngadonin bolu karamel. Riani menundukkan wajahnya ketika Bayu dan Cindy melewati dirinya. Dia bisa dengan jelas mendengar ketika Cindy berbisik menggoda. Cie. Pipi Riani pun langsung berubah merah mendengarnya. Bayu dan Cindy pergi ke taman belakang. Begitu juga dengan Stella yang mengajak Gibran bermain dengan Azam dan Ziko. Gibran akan turun dari pangkuan ibunya, namun dia melihat ke arah Gazi dan si centil itu lalu melotot ke arahnya, membuat Gibran tidak mau turun dari gendongan Stella. Aduh, manjanya anak bunda. Aku kesana dulu ya Mai, Om, Tante Riani. Aku ikut. Ucap Aprilia. Tak lalu menoleh pada Zidan dan Zia, mau ikut wak gak? Tanya Aprilia pada dua keponakannya itu. Riani yang berasal dari tanah Pasundan mengajari putranya untuk memanggil dengan kata sebutan Uwa pada Aprilia dan juga Boril. Zidan lalu datang padanya dan menggandeng tangan Aprilia, begitu juga dengan Zia. Janji jadi anak baik ya, jangan bertengkar, iya wak. Kini tertinggal Andika dan juga Riani melihat situasi ramah yang sepi. Andika yang duduk di atas sofa dan Riani yang berdiri di depannya lalu tersenyum, dia menepuk paha kanannya. Sini, duduk, ajak Andika sambil mengedipkan satu matanya. Era. Malu. Jawabnya ketus lalu meninggalkan suaminya dan berjalan ke arah dapur. Andika tertawa karenanya lama-lama dia bisa juga bahasa tanah kelahiran sang istri karena seringnya Riani menggunakan bahasa tersebut. Andika jadi teringat kembali pada sang kakak, dia lalu mengambil ponsel dari sakunya. Mencari nomor seseorang lalu mengetikkan sesuatu di sana. Gue ada kerjaan buat lo, FERRAROION. Boril selesai menelpon Aprilia dengan ribuan ucapan maaf karena lalai tidak menelepon ketika berurusan dengan kepolisian kemarin. Besok subuh mereka akan kembali bertolak dari Juanda, namun sebelumnya Boril meminta izin pada istrinya untuk menghadiri pesta ulang tahun sang pemilik hotel yang kebetulan diselenggarakan hari ini di ballroom bawah.
Ya udah Mas, hati-hati ya dan jangan lupa selalu kasih kabar ke aku serta jaga kesehatan. Kata-kata yang manis dari Aprilia Ayu terus terngiang di telinganya membuat Boril hanya akan datang sebentar saja ke pesta tersebut untuk menyalami sang pemilik yang usianya mungkin sama dengan sang ayah untuk kemudian dia kembali lagi ke kamar hotel dan besoknya baru berangkat. Suasana ballroom hotel yang disulap sangat megah itu memanjakan mata siapapun yang melihatnya. Pesta ulang tahun pernikahan emas Rudi Susilo dengan Angela Tan ini dihadiri oleh banyak pejabat serta artis tanah air. Ia yang merupakan salah seorang pengusaha ternama di Surabaya memang sangat disegani di daerah ini. Saya mau ulang tahun pernikahan saya seperti ini Pak. Yang ke-50, apik men. Ucap Alex pada Boril ketika mereka duduk di salah satu kursi tamu sedang menikmati suara emas yang dilantunkan oleh penyanyi legendaris Titik Puspa. Jia Alex, saya juga jadi berpikir mudah-mudahan saya dan Ayu pernikahannya bisa langgeng sampai bisa merayakan pernikahan emas seperti ini. Alex menoleh pada mantan bosnya yang kini menjadi mertuanya tersebut. Aurat kepemimpinan semakin jelas terlihat dan karisma mertuanya ini kini tidak main-main. Suasana pesta yang semakin ramai tiba-tiba saja seolah terbelah ketika para tamu yang memilih untuk berdiri menyaksikan penyanyi yang tengah menghibur di panggung memberikan jalan pada sosok tamu yang baru saja datang seolah dia begitu dihormati dan memiliki tempat yang spesial di sini. Hal itu diperhatikan oleh Boril dan Alex yang masih betah duduk di meja mereka. Kamu, kenal dia siapa Alex? Alex memperhatikan pria yang datang dengan beberapa pengawal di belakangnya yang memakai pakaian serba hitam. Ia cukup terkenal di kalangan bisnis berkat usaha sang ayah yang kini teruskan olehnya. Kamu kenal Alex? Newcomer dalam dunia bisnis Pak. Saya belum pernah ketemu sama dia tapi wajahnya sering ada di majalah bisnis dan media setahun belakangan ini setelah mengambil alih bisnis ayahnya. Dia, Rigel Damien. Momi di mana? Ceklek. Pintu ruang kerja terbuka. Momi, di dia. Riani mendorong pelan bahu suaminya kala mereka mendengar suara Zia yang memanggil dan kini tengah berlari menuju meja kerja Andika. Otomatis tautan mereka pun terlepas dan Riani turun dari meja kerja Andika. Ia merapikan rok dan dalamannya yang tadi sempat diturunkan Andika lalu menetralkan nafas sambil merapikan rambutnya. Begitupun Andika yang merapikan kemejanya. Zia menguap berkali-kali ketika melihat orang tuanya yang seperti orang aneh itu. Momi, Dedi lagi apa? Andika dan Riani lalu berpikir keras. Lagi makan ya. Kayak orang kepedesan. Tanya si kecil, berambut coklat panjang sebahu itu penasaran. Andika dan Riani yang memang sedang kepayahan mengatur nafas itu sedang tak bisa berpikir jernih. Sedang tanggungnya, sedang enaknya, sedang terbangnya pokoknya namun tiba-tiba saja harus dipaksa selesai, kan kentang. Untung anak sendiri. Bilangin eyang nih. Ancam Zia yang langsung membuat Andika dan Riani melotot horor pasalnya tadi sore mereka sudah diceramahi oleh Cindy tentang masuk kamar mandi dan membiarkan anak-anak melihatnya. Sudah tahu kan kalau Cindy berceramah perkakas dapur dari mulai ember sampai bak mandi pasti keluar. Belum lupa dengan omelan Angelina Jolie tadi sore masa mereka harus dimarahi lagi. Gaji, kenapa Momi sama Dedi mau dilaporin eyang? Tanya Riani sambil berjongkok agar bisa sejajar dengan putrinya tersebut. Momi duduk di meja kan kata eyang nggak boleh nanti banyak hutang.
Riani dan Andika terperangah mendengarnya. Emang gaji tahu hutang itu apa? Putri bernetra biru terang itu menggelengkan kepala. Riani lalu menggendong putrinya tersebut. Oke, Momi janji nggak akan naik meja lagi. Janji. Riani menganggukkan kepalanya. Gaji cari Momi kenapa? Ngantuk. Riani tersenyum melihat wajah sayu putrinya yang memang sudah sangat mengantuk tersebut. Pamit bobo dulu sama Dedi. Dedi, aku mau bobo dulu ya. Andika lalu mencium pipi gembul putrinya. Semoga mimpi indah, anak cantik. Jangan lupa baca doa. Yes Dedi, Riani ke kamar dulu ya bang. Andika menganggukkan kepalanya. Melihat Zia yang merebahkan kepalanya ke samping saat dalam gendongan Riani, Andika mengambil kesempatan dengan memukul pelan bagian belakang istrinya. Riani menoleh dan mendelik tapi Andika malah memberinya ciuman jauh. Riani hanya menggelengkan kepalanya namun tak ayal dalam hatinya dia pun merasa geli kasihan pada suaminya karena tak tuntas dan pasti sekarang merasa kurang nyaman seperti dirinya. Pintu telah tertutup. Andika bermaksud melanjutkan pekerjaannya kembali yang tadi sempat tertunda akibat ada bidadari yang mengantar secangkir kopi. Kemudian terjadilah improvisasi jual beli antara Andika dan Riani. Namun akhirnya berhasil digagalkan oleh Gazi Yasmin Rohichan. Andika menggelengkan kepalanya entah menurun dari siapa perilaku usil dan centil putrinya tersebut. Andika baru akan membuka berkas saat ada notifikasi masuk berupa pesan dari nomor orang yang tadi siang diperintahkan Andika untuk mengawasi Boril di sana. Dan balasan berupa chat tersebut membuat Andika membulatkan matanya. SIALANI. Umpat Andika. Dia segera bangun dari kursi kerjanya kemudian mendial nomor orang kepercayaannya yang berada di Jakarta dan segera memberi perintah begitu panggilan tersambung. Siapkan heli. Malam ini juga. Entah ini hanya perasaannya saja atau mungkin kebetulan karena sepanjang berjalannya pesta orang yang disebut oleh Alex bernama Rigel Damien yang menjadi pusat perhatian banyak tamu di sini justru Boril rasakan kalau Rigel ini sering kali memperhatikan dirinya. Mereka tidak saling menyapa karena Boril bukan orang yang biasa menghampiri rekan kerjanya untuk sekedar berbahasa basi ketika dia menikmati pesta. Dia hanya akan duduk sebentar untuk menghargai sang pemilik acara. Setelah itu dia akan pulang sama seperti musang menantu Alex Sarjono. Rigel pun sama, dia hanya duduk di mejanya dan di belakangnya berdiri sekitar 5-6 orang ajudan dan orang-orang lah yang datang untuk menyapanya. Boril mengira kalau pemuda ini seusia lebih muda dari Alex bahkan mungkin seusia istrinya karena dilihat dia sangat muda sekali namun Boril salut dia bisa berada di posisi yang sejajar dengan pebisnis terkenal lainnya. Profil Rigel Damian ini mengingatkan Arik pada adiknya. Andika. Andika juga seusia Rigel ketika terjun ke dalam dunia bisnis membantu papa mereka dan juga mulai membangun bisnis sendiri. Betapa bangganya Boril pada Andika. Kemarin, sekarang dan sampai nanti. Saat sedang melamun itulah datang Indra Pratama bersama dengan kolega-kolega bisnisnya yang lain mengajak Boril untuk turun ke lantai dasar untuk mengikuti acara selanjutnya. Sebentar aja, kumpul-kumpul, dengan rekan bisnis yang lain, gak akan lama, bujuk Indra. Kami senang sekali Pak Indra, atas undangannya. Tapi sekali lagi kami mohon maaf karena kami ada penerbangan subuh untuk sampai ke Jakarta dan malam ini kami ingin beristirahat tanda merek dagang. Tolak halus Alex pada sang pemilik acara Indra Pratama yang merupakan pemilik hotel juga rekan bisnis dari Bayu Sebastian Rohichan.
Walau nampak kecewa terlihat dari raut wajahnya, namun Indra menutupi dengan tawanya. Dia menepuk pelan bahu Boril.